Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuyun Rahmawati. Saya dari Robotika Pagi C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari asesmen tengah semester saya. Yang pertama ada rumusan masalah. Satu, identifikasi sistem fisik apa saja pada proyek PBL yang memerlukan analisis sistem statik dan dinamik. Dua, gambarkan diagram bebas atau free body diagram gaya-gaya yang bekerja pada sistem fisik tersebut. Ketiga, tentukan gaya-gaya yang belum diketahui agar sistem fisik tersebut berada pada kondisi equilibrium. Nah, di sini adalah desain dari robot PBL-nya. Analisis strukturnya dari sudut pandang statik dan dinamik. Nah, pertama ada struktur mekanik atau statik. Base plate, dasar robot ini menopang seluruh komponen dan memastikan kestabilan. Lalu bracket dan dudukan. Beberapa komponen memiliki dudukan dan bracket untuk menghubungkan serta menahan bagian-bagian robot. Lalu ada rangka pendukung, memungkinkan robot tetap kokoh dan tidak mengalami deformasi berlebihan saat digunakan. Yang kedua, sistem penggerak atau dinamik. Roda dan motor. Robot menggunakan motor yang menggerakkan roda untuk mobilitas. Pergerakan ini melibatkan gaya dinamis seperti gesekan, akselerasi, dan gaya dorong. Lalu sensor navigasi. Sensor di bagian depan memungkinkan digunakan untuk mendeteksi rintangan dan memberikan sinyal kepada sistem pengendali. 3. Aktuator. Jika terdapat lengan atau bagian yang bergerak, maka diperlukan analisis dinamik agar gerakannya halus dan presisi. Selanjutnya nomor 3, beban dan analisis gaya. Gaya gravitasi. Seluruh komponen harus dianalisis agar distribusi beratnya seimbang, sehingga tidak menyebabkan robot terguling. 2. Gaya interaksi dengan permukaan. Roda dan motor menghasilkan gaya ke permukaan, termasuk gaya normal dan gaya gesek yang mempengaruhi kestabilan. 3. Gaya reaksi. Saat robot bergerak atau melakukan manuver, ada gaya reaksi yang perlu diperhitungkan untuk mencegah getaran berlebihan atau kehilangan kendali. Selanjutnya, diagram bebas gaya atau free body diagram. Dari sudut pandang statik, menampilkan gaya gravitasi yang bekerja pada setiap komponen. Lalu, gaya normal yang diberikan oleh permukaan lantai untuk menopang robot. Selanjutnya, gaya gesek dari roda terhadap lantai yang mempengaruhi kestabilan. Dan gaya reaksi yang muncul akibat interaksi antar komponen. Dan sudut pandang dinamik, gaya dorong dari motor yang menggerakkan robot. Lalu momen torsi yang bekerja pada roda untuk mengendalikan pergerakan. Dan gaya hambat udara yang sedikit berpengaruh jika robot bergerak cepat. Terakhir, gaya akibat perubahan percepatan saat robot mulai berhenti atau berbelok. Nah, di sini adalah gambaran diagram bebas gaya atau free body diagram. Prinsip dibalik diagram bebas gaya ini dibesarkan pada hukum-hukum mekanik klasik, khususnya hukum Newton dan konsep keseimbangan gaya dalam statik dan dinamik. Agar robot tetap dalam keadaan equilibrium, berikut gaya yang harus dihitung. Pertama, gaya normal, menyimbangkan gaya berat robot. Kedua, gaya gesek, menjaga agar robot tidak tergelincir. Ketiga, momen torsi, menyesuaikan keseimbangan rotasi pada roda. Selanjutnya, yang pertama menentukan gaya normal. Gaya normal adalah gaya yang diberikan oleh permukaan lantai untuk menopang robot, yang dirumuskan dengan N sama dengan W sama dengan mg, di mana M sama dengan 2,6 kg dan G sama dengan 9,81 mili per second pangkat 2 atau percepatan gravitasi. Dan dari rumusan ini diketahui gaya normalnya adalah 25,5. 3. Menentukan momen torsi roda. Momen torsi yang diperlukan untuk menggerakkan roda dihitungkan T sama dengan IA, di mana I sama dengan setengah mR R pangkat 2, atau momen inersia roda berbentuk silinder. MR sama dengan 0,2, asumsi massa per roda tetap. R sama dengan 0,043 mm atau radius dari roda. A sama dengan 5 RAD per S pangkat 2, asumsi percepatan sudut. Dan hasil yang diketahui dari perhitungan adalah seperti yang ditampilkan. Kesimpulannya, analisis statik sangat penting untuk memastikan bahwa struktur fisik robot atau seperti base plate, bracket, dan rangka mampu menahan beban tanpa mengalami deformasi berlebihan. Hal ini menjamin kestabilan dan keamanan operasi robot.
Analisis dinamik diperlukan untuk memahami perilaku robot saat bergerak, termasuk perhitungan gaya dorong, momen torsi, dan gaya gesek agar robot dapat bergerak secara efisien dan stabil. Tiga, diagram bebas gaya atau free body diagram membantu dalam mengidentifikasi dan menghitung gaya-gaya yang bekerja pada robot, seperti gaya berat, gaya normal, gaya gesek, dan gaya torsi. Nomor 4, untuk mencapai kondisi equilibrium, semua gaya yang bekerja harus dianalisis dengan cermat. Dalam kasus ini, gaya normal, gaya gesek, dan momen torsi telah dihitung untuk memastikan sistem berada dalam keadaan seimbang. Dengan perhitungan gaya normal, 25,506 N, gaya gesek 15,30 N, dan momen torsi yang disesuaikan terhadap kecepatan sudut roda. Maka robot dipastikan dapat beroperasi dengan stabil, baik dalam kondisi diam maupun bergerak. Dan ini adalah sumber referensi ya, yang saya gunakan untuk menyusun presentasi ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.